Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auran Amelia Wulandari dari program studi S1 Pendidikan IPA FMIPA UNESA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil argumentatif esai yang berjudul Jumlah Asupan Glutamat pada MSG yang dapat menyebabkan risiko penyakit hipertensi. Nah, untuk yang pertama, apa sih MSG itu? Jadi, MSG singkatan dari monosodium glutamat atau penguat rasa yang biasanya digunakan saat memasak untuk penyedap makanan. Nah, MSG memiliki karakteristik yaitu berbentuk bubuk kristal berwarna putih dan tidak berbau, serta mengandung 78% asam glutamat, 21% natrium, dan satu kontaminan, serta air. Rumus kimia dari monosodium glutamat sendiri yaitu C5H8NNaO4. Nah, konsumsi MSG yang berlebihan bisa dikaitkan dengan peningkatan risiko hipertensi. Seseorang bisa dikatakan menderita penyakit hipertensi ketika tekanan darahnya melebihi 140 per 90 mmHg. Jadi, mengkonsumsi MSG secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit hipertensi karena kandungan natrium di dalamnya dapat menyebabkan retensi cairan, meningkatkan volume darah, dan akhirnya meningkatkan tekanan darah. Oleh karena itu, membatasi mengkonsumsi MSG secara berlebihan sangat dianjurkan untuk mencegah resiko penyakit hipertensi dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh MSG terhadap hipertensi. Untuk yang pertama, berdasarkan penelitian oleh Tongsip et al. 2020 menunjukkan bahwa mengkonsumsi MSG dalam dosis yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah arteri, terutama pada individu yang sudah memiliki kecenderungan hipertensi. Selain itu, untuk penelitian yang kedua yaitu oleh Kayode et al. 2020 menemukan bahwa mengkonsumsi MSG dalam kadar yang tinggi dapat menyebabkan gangguan metabolisme seperti obesitas dan resistensi insulin, yang merupakan faktor utama resiko hipertensi, sehingga dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi monosodium glutamat atau MSG secara berlebihan dapat meningkatkan resiko hipertensi. Terdapat data pendukung dari tabel 1 hubungan pola konsumsi garam dengan kejadian hipertensi pada lansia. Untuk yang pertama yaitu konsumsi tinggi garam, terdapat 45,3 yang mengalami hipertensi dan 54,7% mengalami prahipertensi. Nah, untuk konsumsi yang rendah garam terdapat 62,2% mengalami hipertensi dan 37,8% mengalami prahipertensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi monosodium glutamat atau MSG secara berlebihan sangat mudah meningkatkan risiko hipertensi. Selanjutnya, faktor yang dapat memperkuat risiko hipertensi, yaitu berdasarkan beberapa penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa responden memiliki berat badan yang lebih dan mempunyai faktor risiko genetik. Jadi hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa obesitas berkaitan dengan pola makan yang tidak seimbang, di mana seseorang lebih banyak mengkonsumsi protein dan lemak tanpa mengkonsumsi makanan yang berserat. Selain itu, kelebihan berat badan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular karena beberapa sebab, yaitu makin besar massa tubuh, maka banyak darah yang dibutuhkan untuk memasuk oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah menjadi meningkat, sehingga memberikan tekanan lebih besar pada dinding arteri dan mengakibatkan terjadinya hipertensi. Nah, selanjutnya yaitu asupan natrium yang berlebih. Jadi berdasarkan penelitian dari Arlita 2014 yang menunjukkan bahwa adanya hubungan antara asupan natrium dengan tekanan darah. Jadi natrium itu berhubungan dengan kejadian tekanan darah tinggi karena konsumsi natrium dalam jumlah yang tinggi dapat mengecilkan diameter dari arteri. Kemudian jantung harus memompa lebih keras untuk mendorong volume darah yang meningkat melalui ruang yang sangat sempit dan akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Kemudian natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler yang berperan penting dalam mempertahankan plasma dan ekstraseluler, sehingga keseimbangan asam basa dan juga neuromuskular. Asupan tinggi natrium dapat menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat, sehingga untuk menormalkannya, cairan ekstraseluler ditarik keluar dan mengakibatkan meningkatnya volume darah dan berdampak pada peningkatan tekanan darah. Nah, selanjutnya yaitu ADI dari penguat rasa atau Acceptable Daily Intake. Jadi, menurut beberapa sumber menyatakan bahwa batas dari ADI penguat rasa yaitu sekitar 30 mg per kg berat badan. Jadi, bisa dihitung dengan rumus yaitu jumlah maksimal penguat rasa sama dengan ADI dikali dengan berat badan. Jadi, misalnya saya memiliki berat badan 50 kg dan batas ADI-nya yaitu 30. Jadi, 30 dikali dengan 50 berat badan saya sama dengan 1500 mg. Jadi saya bisa mengkonsumsi penguat rasa atau MSG sebanyak 1,5 gram per hari.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, konsumsi MSG berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit hipertensi melalui retensi cairan dan volume darah, sehingga masyarakat disarankan untuk membatasi MSG dan mengadopsi pola makan yang sehat untuk mencegah hipertensi. Masyarakat boleh mengkonsumsi MSG tetapi dalam batas yang wajar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.